Menggunakan akun fake, akun palsu itu gimana caranya kita itu mau ketemu, ya kan, membuktikan bahwasanya dia itu memang kebenaran. Terbukalah, bukakan dalilnya, bukakan kalau bahwasanya ini imam saya yang benar, kalau bahwa sini saya membawa kebenaran, kemudian bisa membuktikan secara dalil, secara Al-Quran maupun Sunnah. Nanti akan seseorang yang sudah tahu dan mengenal memang itu valid kebenarannya, maka semua orang itu insya Allah akan terbuka, akan mengikuti Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya ini, dari mulai nikmat sehat, nikmat longgar, nikmat sempat, terlebih kita oleh Allah diberikan nikmat hidayah taufik yang telah melekat kepada kita semuanya. Semoga nikmat hidayah ini selalu terlimpahkan kepada kita semuanya ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi bahwasannya tadi pagi mendapatkan info, melihat di sosial media, yaitu terdapat kabar bahwa ada buzzer dari Jokam itu yang dicari-cari, seperti itu. Dari akun yang bernama Ilham Hakim, itu dia memposting suatu caption atau suatu postingan di grup meluruskan penyimpangan ajaran Islam Jamaah, yaitu isinya, dengar-dengar akun Fatimah akan dilaporkan oleh pihak yang berwajib, plus akan ada pelacakan di kediamannya. Infonya itu A1, infonya valid, katanya ilham dari Ilham Hakim tersebut. Jadi sebelum kita menginjak informasi tersebut, kita akan menjelaskan siapa sih buzzer Jokam tersebut. Kalau di dalam akunnya itu namanya Fatimah Imam, itu dia adalah seorang buzzer atau pembela Jokam, yang mana di dalam akunnya tersebut adalah merupakan akun yang termasuk akun fake atau akun palsu, yang di situ tidak ada identitas sama sekali di sini. Seperti itu. Kemudian berita apa yang terjadi kepada Fatimah Imah, akun fake tersebut, yang akhirnya ada pihak yang berwajib yang melaporkan akun tersebut. Kalau dari postingan-postingan Fatimah Imah itu ada beberapa postingan yang mana Fatimah tersebut itu selalu menjelek-jelekan kaum muslimin. Yang pertama kepada seseorang yang telah keluar dari Islam Jamaah. Yang kedua para pengikutnya salaf
atau yang disebut biasanya orang-orang salafi seperti itu. Dari beberapa postingan Fatimah Imah tersebut, di situ saya melihat postingan dari Fatimah Imah itu ada dari 2 hari yang lalu, itu menerangkan bahwasanya salafi dan mantan cukam itu bukan bagian dari agama Islam karena kitabnya beda. Mereka pakai kitab tauhid. Kalau Islam itu menggunakan Al-Quran dan Sunnah. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Fatimah Imah itu tidak tahu apa sih tauhid itu. Pernahkah dia itu mengkaji kitab tauhid, dan apa hubungannya antara kitab tauhid dengan Al-Quran beserta Sunnah, seperti itu. Kemudian ada postingan dia di 1 hari yang lalu, sebelum dia itu meminta maaf di postingan dia itu mengatakan, Bismillah, pentingkah kitab tauhid? Kalau nggak penting buang, lebih baik belajar dari kitab Al-Quran dan Sunnah. Seakan-akan tauhid itu bukan dari bagian Islam. Ketika seseorang itu tidak mempunyai tauhid, tidak mengesahkan Allah, itu ya yang penting Quran hadis, yang penting Quran dan Sunnah. Belum tahu juga dia itu mengerti beneran apa tidak isi di dalam Al-Quran dan isi di dalam Sunnah itu apa saja sih, seperti itu. Kadang kita itu juga melihat postingan seperti ini ya kudu guyu ya, kudu semeremet ya, seperti itu ya. Tapi ya dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya seseorang kalau belum mengetahui ilmunya, kurangnya ikut kajian, dan juga karena ya dari postingan-postingan saya yang sebelum-sebelumnya itu, kita itu di dalam Islam jamaah dulu ya, saya ya, itu seperti di dalam tempurung. Kelihatannya di sekitar kita itu kita itu paling pol, kita itu paling benar sendiri, kita itu paling sahih sendiri, paling surga sendiri. Akan tetapi kita tidak tahu di luaran sana, kita tidak tahu ketika kita itu keluar dari tempurung tersebut, ternyata agama Allah itu sangat seperti itu. Kemudian di postingan dia juga mengatakan bahwasanya belajarlah dari Quran dan Sunnah, bukan belajar dari kitab tauhid. Sangat benci sekali dengan kitab tauhid kelihatannya ya. Kemudian jangan jadi orang bodoh yang berpedoman pada kitab tauhid. Jadilah orang yang pintar, faham Quran dan Sunnah. Itu isinya sama aja ya, dari postingan-postingan dia seakan-akan menyudutkan kitab tauhid, padahal dia itu tidak tahu kitab tauhid itu apa. Kemudian di postingan di 5 jam yang lalu itu dia langsung postingannya itu meminta maaf dari segala kesalahannya, mungkin dari kalimat yang menyakitkan atau dari kalimat-kalimat yang lain yang pernah dia lontarkan di postingan-postingan di akun dia. Isinya, maafkan aku jika aku salah, mungkin ada kalimat yang menyakitkan, tapi jujur itu demi kebaikan kalian, salafi, pejuang takfiri. Minta maaf, tapi masih menganggap salafi itu adalah pejuang takfiri. Gimana ya itu ya? Minta maaf beneran atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Dan kemudian di
postingan terakhir 4 jam yang lalu itu meminta maaf, maafkan atas semua kesalahan yang mungkin saya perbuat, khususnya pejuang salafi, saya minta maaf, dengan emoticon smile dan juga meminta maaf dengan tangan yang seperti itu. Di sini ada yang mengkabarkan bahwasannya itu adalah valid dari akun Ilham Hakim. Tapi dari sisi postingannya meminta maaf itu dikatakan ikhlas, tapi masih mengolok-olok bahwasanya salafi itu pejuang takfiri, katanya demi kebaikan. Akan tetapi kenapa kok masih menganggap takfiri seperti itu? Dan banyak sekali postingan-postingan dia yang menyudutkan kepada mantan jokam, kepada orang-orang pengikut salaf yang bertuntunan secara pahamnya orang-orang salaf zaman dahulu. Seperti itu. Diperkirakan permasalahannya itu apa? Diperkirakan mungkin dari segi postingan-postingan si Fatimah Imah itu adalah dia itu apa ya, dari menyebut ormas mungkin, atau menyebut yang mana dia itu menjadi suatu perkara yang benar kalau di situ memang valid akan informasi dia itu mau dilaporkan oleh pihak yang berwajib. Kemudian kita mendoakan saja semoga si Fatimah Imah itu memang benar-benar minta maaf dan dia segera bertaubat dan mengikuti jalan yang lebih baik lagi, jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lebih memperbaiki pada perilakunya dengan menggunakan akun yang real lah, seperti itu. Karena ketika kita itu membawa suatu kebenaran, kita itu merasa benar sendiri, akan tetapi kita itu apa ya, dengan menggunakan akun fake, akun palsu itu gimana caranya kita itu mau ketemu, ya kan, membuktikan bahwasanya dia itu memang kebenaran. Kalau memang di atas kebenaran, maka kita semua itu diberitahu dengan cara ya yang terbuka dong, seperti itu. Jangan seperti imammu, yang mana ketika seseorang itu ingin mengetahui suatu kebenaran, dipanggil saja dia itu mendelik, ya kan? Dia itu ngumpet di pohon karet lah, atau diumpetin di mana lah, dan juga itu dianggap bahwasanya dia itu adalah imam bid'ah. Jangan seperti itu. Kalau memang kamu merasa di atas kebenaran, tunjukkan agar semua orang yang belum mengetahui pada kebenaran yang menurut Anda itu benar, hingga seseorang itu tidak tahu, ya kan. Kalau memang Anda itu menganggap diri Anda benar, terbukalah, bukakan dalilnya, bukakan kalau bahwasanya ini imam saya yang benar, kalau bahwa sini saya membawa kebenaran, kemudian bisa membuktikan secara dalil, secara Al-Quran maupun Sunnah. Nanti akan seseorang yang sudah tahu dan mengenal memang itu valid kebenarannya, maka semua orang itu insya Allah akan terbuka, akan mengikuti Anda semuanya. Seperti itu. Dari sini kita belajar bahwasanya kita harus lebih pintar lagi di dalam menggunakan sosial media. Jangan untuk mengolok-olok, untuklah berdakwalah dengan yang baik sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Mungkin cukup sekian dulu dari saya. Banyak kekurangannya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.